Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Senin, Selasa, Rabu tanggal 11 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama, kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini naik lumayan tinggi 0,76% ke level 7.761, dan untuk IHSG juga hari ini tadi sempat ATH juga ya ini sih harga tertingginya sih untuk IHSG 7761. Secara teknikal untuk supportnya masih di 7580-an dan resistennya di 794-an ya, masih di tengah-tengah sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 10 September secara keseluruhan untuk asingnya net buy, walaupun hitungannya belum banyak-banyak banget lagi ya, tapi paling nggak asingnya belum distribusi untuk hari ini. Dari kemarin sih untuk asingnya itu cenderung masuk, walaupun secara nilai itu nggak gede-gede banget. Untuk hari ini yang paling banyak dibeli asing ada saham Bank BCA, asingnya net buy 141,9 M. Kemudian disusul Brand, asingnya masuk 79,6 M. Bank BRI hari ini asingnya masuk 49,8 M dan harga sahamnya naik ya, nanti kita akan coba cek. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada ASII, Goto asingnya keluar dulu 50,4 M. Kemudian AMMN sama ONTR, TPA, Antam juga hari ini asingnya masih net sell. Kalau lihat secara keseluruhan sih ya sebenarnya asingnya masuk, cuman nggak terlalu banyak ya. Untuk besok mungkin ya hati-hati sih, ini hitungannya udah di atas, jadi buat teman-teman yang misal minat buat masuk di suatu saham ya cari yang harganya masih di bawah ya, di area bawah yang udah naik lumayan tinggi atau udah naik lumayan ya. Kayaknya lebih baik dihindari dulu ya, takutnya kalau tiba-tiba IHSG koreksi nanti yaitu saham-sahamnya juga ikut-ikutan koreksi. Jadi kalau mau entry lebih aman cari yang harganya masih di bawah. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk besok sih mungkin masih cenderung sideways seperti ini ya. Semoga sih naik, cuman kalaupun turun ya itu wajar sih. Itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA dulu yang hari ini asingnya masuk paling banyak dan harga sahamnya ditutup naik 0,73% ke level 10.350. Kalau secara teknikal masih sama ya, untuk trennya masih cenderung sideways dan resistennya masih di 10.400-an ya. Semoga aja sih besok bisa mencoba breakout lagi. Kalaupun gagal ya kemungkinan masih di area sini-sini aja ya, sideways seperti ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 10 September untuk asingnya net buy 141,9 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BBCA hari ini tanggal 10 September tanggal 10 September untuk saham BBCA yang masuk paling banyak untuk asingnya ada AK versi asing net buy 115,8 M. Selain AK, KZ, BB, BK, CC versi asing net buy ya. Dan yang keluar untuk asingnya ZP, RX, TP. Cuma secara nilai lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell. Kalau kita lihat yang di market makro utamanya hari ini nilai transaksi paling banyak ZP net sell 76,8 M ya. Untuk besok mungkin ya seperti tadi sih, kalau belum terlalu ramai mungkin untuk saham BBCA itu masih cenderung sideways seperti ini ya, jadi sabar aja dulu. Pantau aja resistennya 10.400 mungkin untuk besok, sekiranya bisa breakout ya bagus, cuman kalau berat buat breakout ya mungkin kalau sebagian diamankan ya, kalau enggak ya juga enggak terlalu masalah sih untuk saham BBCA ini. Kalau untuk jangka panjang kemungkinan buat breakout masih cukup besar ya, apakah dalam waktu dekat atau agak panjang ya kita tunggu aja. Selama asingnya nggak distribusi banyak ya, mudah-mudahan untuk BBCA masih cukup aman untuk trennya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang hari ini asingnya masuk ya, nggak terlalu banyak dan harga sahamnya naik ke area resistennya, sempat turun cuma naik lagi dan close di 5.250. Kemarin itu mencoba breakout gagal, turun, hari ini
naik lagi nih nguji resistennya. Semoga aja besok bisa breakout, cuman kalau gagal ya kemungkinan masih sama untuk polanya sideways seperti ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BRI aslinya sih net buy tadi 50-an M ya kalau nggak salah. Net buy 49,8 M. Kalau kita lihat hari kemarin tanggal 9 untuk aslinya net sell. Berarti kemarin itu ketika harga sahamnya turun aslinya keluar lumayan banyak ya. Hari ini masuk lagi. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 10 yang masuk paling banyak untuk aslinya ada YU, KZ, BB. Untuk YU net buy 171,6 M, kemudian ini KZ versi asing net buy 138,1 M. Yang keluar lumayan banyak sih untuk hari ini ya, ZB, AK, TP. Jadi ya selisihnya sih tadi 49 M ya, lebih banyak yang masuk, cuman hitungannya yang keluar masih lumayan banyak. Jadi hati-hati untuk BBRI, misal besok langsung dibuka merah ya jangan buru-buru buat entry ya, kemungkinan sih masih sideways seperti ini ya. Pantau aja level 5275 5250 ya, lihat di awal marketnya untuk saham BBRI gimana. Kalau IHSG nggak kuat-kuat banget naiknya ya mungkin masih cenderung konsolidasi seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang udah punya posisi di bawah, kalau untuk jangka panjang ya disclaimer kalau tetap masih mau hold, tapi kalau untuk swing-swing yang udah ambil kemarin di harga yang lebih rendah ya ini 250 kalau besok berat buat naik, kalau mau sebagian diamankan ya, nanti turun lagi ambil lagi. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Untuk besok mungkin untuk pelannya cenderung nguji dulu resistennya di 5275 lihat di awal market, kalau belum bisa breakout ya kemungkinan akan sideways dulu sedikit di bawah itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, memiliki disclaimer. Kalau kita lihat coba dari ketika mencoba breakout itu tapi hari selanjutnya gagal tanggal 26 Agustus, kira-kira siapa yang pegang barang paling banyak dari tanggal 25 Agustus. Tasik dari tanggal 26. KZ ya, ada yang akumulasi KZ versi asing udah net buy 1 triliun lebih. Kalau kita lihat untuk hari ini KZ-nya masih terus masuk ya, ini semoga aja KZ mau jaga harga dan bisa breakout untuk saham BBRI. Kita tunggu aja ya, level 5275an. Kalau kita cek juga nilai tukar rupiah semakin menguat, jadi semoga aja sentimennya bagus ya untuk saham-saham perbankan. Ini kan udah mulai menguat untuk rupiahnya. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini masih mencoba breakout ya, masih belum berhasil, trennya masih cenderung sideways aja ya, seperti dua perbankan yang tadi kita bahas, trennya cenderung konsolidasi seperti ini. Untuk resistennya masih di 7.300 ya secara historinya, ini resisten terdekatnya. Semoga aja sih minggu ini bisa breakout di atas 7.300 dan ngejar 7.500 ya. Tapi kalaupun belum bisa breakout ya kemungkinan selama aslinya nggak distribusi banyak aja di saham Bank Mandiri kemungkinan masih cenderung sideways seperti ini, antara range 7.100 7.075 sampai 7.300an. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini tanggal 10 September untuk aslinya sendiri net buy 1,5 M aja ya, jadi sebagian keluar sebagian masuk ini. Kalau kita lihat lebih detail hari ini sebenarnya ada yang akumulasi ya untuk aslinya di saham Bank Mandiri, yaitu BB versi asing dan BB versi lokal juga 100% buy, BB versi asing juga 100% buy sebanyak 162,3 M. Jadi hari ini seluruh transaksinya BB di saham Bank Mandiri buy. Selain BB ada BK, KZ yang juga masuk. Yang keluar lumayan banyak sih, dan juga didominasi asing juga yang keluar, ZP, CC, AK, jadi sebagian masuk. Sebagian keluar, harga sahamnya masih mencoba breakout tapi belum berhasil. Untuk besok pantau 7.300 ya, kalau belum bisa breakout di atas itu mending wait and see aja dulu, takutnya kalau koreksi lagi kan mending ambil di 7.075 atau 7.100 ya, mungkin itu lebih worth it ya mungkin ya, kalau gagal breakout ambil di area support.
Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri. Pantau aja 7.300 untuk besok ya. Di awal market nggak bisa breakout, wait and see aja dulu, takutnya turun nanti ambil lagi di area support. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI ini yang harganya udah lumayan tinggi ya. Ya, untuk IHSG udah di atas, dan untuk saham-saham yang udah naiknya lumayan tinggi seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA ya, itu kan tadi mendekati ATH-nya ya, itu perlu waspada sih kalau IHSG tiba-tiba koreksi. Tapi kalau IHSG masih terus naik ya kemungkinan bisa breakout. Kalau kita lihat untuk saham Bank BNI hari ini koreksi 0,44% ya, enggak sempat ke resistennya dulu, malah koreksi dulu. Secara teknikal untuk resistennya masih di 5.825 dan supportnya lumayan dalam, ada di 5.500. Jadi kalau mau entry untuk swing terlalu beresiko ya. Mending untuk besok wait and see aja dulu sih yang belum punya posisi di bawah atau yang udah punya posisi di bawah, dan kalau mau taking profit ya pantau aja level 5825. Kiranya besok naik kemudian berat buat breakout ya, itu kalau sebagian diamankan ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, Bank BNI tanggal 10 aslinya masuk 24,5 M. Ini hitungannya udah ya beberapa hari terakhir ini cenderung lumayan rame ya untuk transaksi di saham BBNI ini. Untuk hari ini BBNI tanggal 10 September yang masuk itu didominasi asing BKREGU ya, dan yang keluar asing juga sih AK sih, cuma secara nilai asingnya net buy, untuk lokalnya net sell. Untuk besok mungkin marketnya ZB cenderung trading sih, net buy 11 M aja padahal nilai transaksinya 100-an M. Jadi mungkin untuk besok kemungkinan kalau nggak sideways di atas ini ya mudah-mudahan bisa naik ya, nguji resistennya di 5.800-an mungkin ya buat teman-teman yang mungkin udah floating profit dan misal kemarin ambil di area 5.500 area support. Kalau swing ya target price-nya di 5.800 5.825. Pantau aja level ini ya, sekiranya nggak ada potensi buat turun lagi ya diamankan aja sih yang udah ambil di area support ya, kalau tujuannya untuk swing. Tapi kalau untuk trade, untuk investasi jangka panjang ya disclaimer sih kalau tetap masih mau hold, semoga aja bisa breakout dalam waktu dekat di atas 5825. Pantau aja resistennya ini untuk besok. Tapi kalau mau langsung nge-HK di awal market agak beresiko sih ini ya. Resikonya kalau IHSG tiba-tiba koreksi dan Bank BNI juga ikutan turun, supportnya lumayan dalam. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini naik lumayan tinggi ya, 3 poin. 3 poin di saham Goto udah 5% lebih, jadi lumayan tinggi. Secara teknikal supportnya masih di 50 dan resistennya di 59. Kalau kita lihat hari ini tapi asingnya net sell di saham Goto sebanyak 50 M lebih. Terus siapa yang naikin? Kalau kita lihat lebih detail, Goto hari ini sih cukup ramai ya, nilai transaksinya 400-an M. Ternyata yang jadi market maker utamanya MG, net buy 47,3 M, nilai transaksinya 197,8 M. Jadi market makernya MG-nya net buy lumayan banyak, average buy-nya di 55. Hari ini close-nya di 56, berarti floating profit cuman 1 poin aja. Siapa tahu besok MG nge-HK dulu di awal market ya, mudah-mudahan ada potensi naik dulu di awal market. Untuk resistennya masih di 59, cuman kalau lihat hari ini aslinya keluar dan hitungannya MG akumulasinya nggak gede-gede banget ya, kemungkinan untuk trading kita tahu sendiri ya untuk karakternya gimana. Jadi amannya buat scalping aja, profit 2-3 poin kalau bisa diamankan ya mending diamankan. Takutnya nanti kalau tiba-tiba turun kan naiknya kadang agak lama untuk saham Goto. Mungkin seperti itu sih untuk saham Goto, tapi yang belum terbiasa ya trading di saham Goto ya cari saham yang lain dulu juga nggak terlalu masalah sih, soalnya agak beresiko juga ini untuk saham Goto. Kalau harganya koreksi turun lagi mungkin di 50-53 kan nggak enak ya. Jadi mungkin untuk besok lihat aja sih di awal market, semoga aja bisa naik dulu, cuman resistennya kalau secara Fibonacci ada di 59. Kalau sekiranya dekat 58, 59 ada potensi buat turun, diamankan aja yang udah floating profit.
Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand ini yang jadi ini ya, perusahaan dengan market cap tergede. Brand. Kita cek di sini untuk saham Brand hari ini naik lumayan tinggi 6,98% setelah kemarin 3 hari terakhir itu dijaga di area supportnya 10.600an. Hari ini naik cukup tinggi ke 11.500. Kalau secara teknikal masih sama, supportnya di 10.700 ini ya, kemarin dijaga di level ini. Untuk resistennya ada di 12.600. Kita lihat untuk transaksinya Brand hari ini gimana. Hari ini untuk saham Brand tanggal 10 September untuk asingnya net buy 79,6 M. Kita lihat apakah BK masuk lagi atau AK. Hari ini ya BK-nya masuk cukup banyak. Oh, ini dari tanggal 2, sorry belum kita ubah. Hari ini tanggal 10 ya. BK-nya masih masuk dan AK-nya juga masih masuk. Kemungkinan ya dua broker ini sih yang jaga harga untuk saham Brand ya, kita sering ikuti. Terus diakumulasi oleh AK. Kalau kita lihat aja dari awal bulan Agustus untuk saham Brand, untuk AK-nya udah net base banyak 900-an M, BK-nya juga udah net base 900-an M. Jadi kedua broker ini selama nggak distribusi besar-besaran, kemungkinan harganya masih dijaga di harga atas ya. Buat teman-teman yang mau entry sih ya sebenarnya gak beresiko, cuman kalau udah terbiasa ya disclaimer ya, yang penting antisipasi aja kalau harganya nggak sesuai prediksi. Oke, itu untuk saham Brand. Untuk besok ya mudah-mudahan harganya masih dijaga naik sih, cuman kalau turun supaya lumayan dalam, jadi hati-hati sih kalau mau entry di level 11.500an ini ya. Oke, itu untuk saham Brand. Untuk resistennya masih di sini. Kalau bisa ke 12.600an wah ngeri ya market capnya untuk saham Brand. Ya kita ikut aja sih untuk besok. Ya pantau aja ini sih supportnya ya, selama nggak jebol aja di 10.700. Mudah-mudahan secara tren masih uptrend. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini masih di harga bawah ya, kemarin jebol support ya. Ini sih sebenarnya menarik ya kalau buat yang mau entry lagi di saham Antam. Mungkin untuk swing, untuk jangka panjang juga semoga aja resikonya nggak terlalu gede sih. Ini secara teknikal harganya udah di bottom, jadi walaupun IHSG naik ya seperti yang tadi, kalau mau cari saham ya seperti Antam ini harganya masih di harga bawah ya, jadi semoga aja resikonya nggak terlalu gede kalau tiba-tiba IHSG koreksi. Itu untuk saham Antam secara teknikal ya. Ini close-nya ya di area support sih, walaupun sedikit breakdown ya. Ya resistennya ada di 1325 ya, 5 poin di atas harga penutupan ya, di area support lah. Kalau kita lihat untuk transaksinya Antam hari ini tanggal 10 hasilnya net sell 24,4 M. Kalau kita lihat lebih detail ANTM hari ini tanggal 10 September. Secara keseluruhan yang masuk XL YP, yang keluar YUA sebenarnya ada yang sedikit distribusi ya. Untuk saham Antam itu masih belum terlalu bagus untuk transaksinya. Cuman karena ini hitungnya udah lumayan di bawah ya harganya, dan beberapa hari terakhir ini juga candlenya merah terus. Hari ini sih hijau, cuman ya sama aja sih candlenya, belum buat body candle. Jadi ya kalau mau entry untuk swing lumayan sih untuk saham Antam. Kalaupun turun masih bisa turun lagi ya mending di hold aja sih kalau di cut loss, sayang ya. Nanti average down lagi mungkin kalau masih turun, kalau mau average down lagi mungkin di level 1260-an, deket-deket level ini. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan masih cenderung sideways seperti ini. Semoga aja sih bisa naik, cuman kalau nggak naik kemungkinan sideways seperti ini. Kalaupun turun secara histori supportnya ada di sini di 1270 1260 ya. Jadi kalaupun turun ya, kalau mau tunggu di area support ya, ini juga disclaimer. Oke, itu untuk saham Antam. Transaksi hari ini sih belum terlalu bagus ya, jadi kalau mau trading ya lihat besok rame atau enggak. Tapi kalau untuk swing lumayan berani sih kalau mau entry. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini
naik ya setelah kemarin dijaga di area support. Hari ini bukannya naik sih, hari ini masih sempat naik cuman turun lagi. Kemarin ya yang naik dijaga di area support. Secara teknikal untuk supportnya masih di 3400 dan resistennya di 3725. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini ADRO tanggal 10 September aslinya net sell keluar loh. Kalau kita lihat dari kemarin ketika harganya dijaga, jadi kemarin aslinya masuk ketika harganya berada di area support ya, nambah muatan lagi. Hari ini malah ya keluar sih, cuman nggak terlalu banyak, jadi kemungkinan masih hold. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini ADRO tanggal 10 secara keseluruhan sih didistribusi oleh PD-nya versi lokal ya, jadi yang distribusi lokal. Kalau kita lihat dari kemarin yang jaga harga untuk saham ADRO aslinya ada AKSSBK. Untuk besok mungkin pantau aja level ini sih, selama nggak jebol aja di bawah 3400 mudah-mudahan aman untuk saham ADRO. Kalau menurut saya sih untuk polanya ini ya mungkin masih seperti ini ya, pantau aja supportnya ini sih selama nggak jebol di bawah 3420-an, atau mungkin buat teman-teman yang kemarin tak ambil di area support ya, antisipasinya sedikit di bawah harga terendah kemarin ya, mungkin di 3380 kalau mau antisipasi, kalau enggak juga kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya lumayan tinggi, ada di 3700-an. Oke, itu untuk saham ADRO. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG yang hari ini turun cukup dalam setelah bagi dividen ya. Dividen trap ini cuma 4% aja ya, hitungannya lumayan kuat sih. Supportnya ada di 25.600 kalau secara Fibonacci, dan resistennya kalau secara Fibonacci adalah di 26.700. Kalau kita lihat apakah ada yang nampung untuk saham ITMG hari ini, asing sih nampung 14,7 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham ITMG tanggal 9 ya didistribusi ya, cuman yang distribusi ini lokal sih, KZBB versi lokal nih 100% jualan di saham ITMG. Yang nampung didominasi oleh asing ya, khususnya YU ini 100%. Ya nggak 100% sih, hampir seluruh transaksinya P di saham ITMG. Mungkin untuk teman-teman yang mau entry sih jangan buru-buru ya, apalagi ini habis bagi dividen. Kemungkinan kalau nggak sideways itu cenderung turun perlahan ya, jadi polanya akan seperti ini ya. Pantau aja supportnya 25.600-an sih mungkin level ini ya, kalau ada yang jaga kalau mau entry mungkin aja bisa mantul naik. Cuman kalau jebol di bawah itu wait and see aja, soalnya supportnya lumayan dalam kalau misal jebol di bawah 25.600 ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ITMG yang belum punya posisi dan mau entry untuk besok sih mending pertimbangan lagi ya, soalnya ini habis bagi dividen, kemungkinan kalau nggak ada sentimen yang gimana-gimana cenderung sideways atau enggak turunnya. Kalaupun naik ya bisa sih, cuman lihat sektor pertambangan dulu untuk besok gimana, khususnya batu bara. Itu untuk saham ITMG. Selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham PANI. Hari ini naik ya, harganya cukup kuat ini. Hari ini berhasil breakout setelah kemarin mantul di area support, naik lagi hari Seninnya, nguji resisten mendekati, langsung open gap atas untuk hari ini, turun nguji support, nutup gap, naik lagi. Harganya di atas ya, kalau mau entry agak ragu sebenarnya kalau belum terbiasa. Kalau kita lihat apakah masih ada potensi naik untuk besok, PANI ini yang floating di publik sih 10%-an ya, jadi aslinya masuk sih 47 M lebih, jadi hari ini ada yang akumulasi untuk saham PANI. Untuk asingnya yang akumulasi ada BK versi asing net P 29 M dan ZB versi asing ini berani 100% transaksinya P di saham PANI di harga atas. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya untuk saham PANI ini masih bisa naik. Dan kalau kita lihat untuk lokalnya yang keluar sebagian asing masuk sih, retail sebagian masuk sih malah di saham PANI ya. Cuman karena ini harganya di atas, jadi hati-hati aja ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil di area support sini, ya kalau besok bisa naik, sekiranya berat buat breakout di atas 4925 atau 9400 sorry ya, diamankan aja sih. Nah sisanya di 9400 dan supportnya di 8600-an ya. Mungkin buat teman-teman yang ambil di bawah kemarin
Udah floating profit tapi belum sempat taking profit, kalau mau pasang trailing stop ya bisa di 5.800 atau di join aja. Oke, itu untuk saham Pani ya. Mungkin ini aja dulu sih untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.